Ketika Allah melampaui batas. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama mereka." Namun, Petrus menjelaskan segala sesuatu satu persatu. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Dalam keadaan diliputi kuasa ilahi, aku melihat suatu penglihatan, sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara yang berkata kepadaku, 'Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Namun aku berkata, 'Tidak Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulutku.' Tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah tempat kami menumpang. Mereka diutus dari Kaisarea kepadaku. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka tanpa membeda-bedakan.' Keenam saudara ini pun menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk memanggil Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang melaluinya kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan.' Ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti ke atas kita dahulu. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Saudara-saudara yang terkasih, dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 1-8, kita membaca tentang perubahan besar dalam pemahaman jemaat mula-mula. Petrus yang telah mengalami penglihatan tentang binatang-binatang yang dianggap haram dipanggil oleh Allah untuk pergi ke rumah Kornelius, seorang bukan Yahudi. Di sana, Petrus menyaksikan bahwa Roh Kudus turun juga atas orang-orang yang bukan berasal dari bangsa Israel. Ini adalah momen penting. Allah melampaui batas-batas yang selama ini dipahami manusia. Bagi banyak orang Yahudi pada saat itu, keselamatan hanya untuk umat pilihan. Tetapi Allah menunjukkan bahwa kasih dan keselamatannya terbuka untuk semua bangsa. Petrus mengakui dengan rendah hati, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita, siapakah aku sehingga aku dapat menghalangi pekerjaan Allah? Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa karya Allah seringkali lebih besar dari pemahaman kita. Kita cenderung membuat batas-batas tentang siapa yang layak diterima, siapa yang bisa diselamatkan, atau siapa yang bisa dipakai Tuhan. Namun, Allah melampaui batasan etnis, budaya, sejarah, dan bahkan prasangka manusia. Kasih-Nya tidak terbatas oleh pagar-pagar buatan kita. Ketika Allah melampaui batas, kita diajak untuk mengubah hati dan cara pandang kita. Kita dipanggil untuk membuka diri terhadap karya Roh Kudus
yang mungkin bekerja di tempat atau melalui orang yang tidak kita duga. Pertanyaannya, bukan apakah mereka layak, tetapi apakah kita mau mengakui bahwa Allah berdaulat penuh atas siapa saja yang Ia panggil dan selamatkan. Kisah ini menantang kita untuk merangkul kasih Allah yang luas, untuk tidak menjadi penghalang bagi karyanya, tetapi menjadi saksi dari kasih yang melampaui semua perbedaan. Di dunia yang sering membangun tembok perbedaan, kita dipanggil untuk menjadi gereja yang membuka pintu, bukan yang menutupnya. Diskusikan. 1. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda melihat Allah bekerja di luar batas-batas yang Anda pikirkan? Bagaimana pengalaman itu mengubah perspektif Anda? 2. Apa saja batas yang secara tidak sadar mungkin Anda tetapkan dalam memandang siapa yang bisa mengalami kasih dan keselamatan Tuhan? 3. Bagaimana Anda dapat menjadi saluran kasih Allah yang melampaui batas kepada orang-orang di sekitar Anda?